Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan lawang kaping telune iku sabun, tegese kebak wetenge saking pepanganan lan senajan panganan iku halal. Krana sedune wareg iku dadi nangekake ing syahwat, lan syahwat iku agamane setan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita itu berusaha atau dituntun oleh bagai agar bagaimana bisa menjaga hati kita itu dari penguasaan setan. Untuk menjaga hati kita dari penguasaan setan, maka kita harus menjaga pintu-pintu yang dibuat oleh setan itu untuk masuk ke hati kita. Ada beberapa pintu yang harus kita jaga. Di antaranya kemarin itu marah. Lalu yang kedua adalah drengki. Lalu yang ketiga adalah rakus. Nah ini yang keempat atau yang ketiga. Jadi drengki dan rakus itu dijadikan satu, itu dianggap yang pintu yang kedua. Terus yang ketiga ini kenyang. Jadi perlu kita ketahui bahwa kita manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua unsur. Yang pertama unsur rohani, yang kedua adalah unsur jasmani. Jasmani ini adalah kendaraan kita, kendaraan rohani kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak mungkin rohani itu melaksanakan perintah-perintah Allah tanpa menggunakan jasmani kita. Contohnya Allah memerintahkan kita sholat. Nah, bagaimana rohani kita melakukan sholat kalau tidak menggunakan jasmani kita? Di sholat itu ada ruku, ada sujud. Maka konsekuensinya kita harus menggunakan jasmani itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah Allah itu ada perintah yang harus dilakukan menggunakan jasmani itu. Jasmani itu merupakan kendaraan kita. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasmani ini tidak mungkin kuat kalau tidak ditopang oleh energi yang ada di dalam jasmani kita. Maka Allah menciptakan agar jasmani itu punya kekuatan, maka diciptakanlah nafsu. Jadi nafsu makan itu memang sengaja Allah ciptakan untuk mendorong jasmani kita itu untuk makan. Karena kalau kita tidak punya nafsu makan, tidak makan, maka jasmani ini akan lemah dan akhirnya mati, tidak bisa kita manfaatkan. Jadi Allah menciptakan nafsu makan itu dalam rangka mempertahankan jasmani ini agar tetap eksis, tetap hidup. Nah, tugas kita itu mengendalikan nafsu makan itu. Jadi kita makan itu bukan karena menuruti keinginan kita. Kita ingin makan sate, kita ingin makan durian dan sebagainya dalam hati kita. Tapi kita makan karena niat agar jasmani kita punya kekuatan. Kalau jasmani kita punya kekuatan, maka kita bisa menggunakan jasmani itu sebagai kendaraan kita dalam rangka mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita makan itu dalam rangka menuruti hawa nafsu kita, beda lagi persoalannya, sehingga kita akan menuruti keinginan makan kita, perut kita penuhi dengan makanan, bukan lagi niat dalam rangka menggunakan jasmani kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita menjadi orang yang selalu kenyang. Nah, orang yang selalu kenyang ini akan kehilangan beberapa manfaat
manfaat daripada orang lapar. Karena lapar itu adalah obat. Sumu tasihu. Jadi puasalah agar kamu sehat. Nah, puasa itu kan lapar. Maka orang untuk sehat itu harus lapar. Nah, lapar ini adalah obat. Obat itu rasanya itu pahit. Setiap orang itu menghindari minum obat karena obat itu pahit. Tetapi kalau dilihat khasiatnya, manfaatnya itu luar biasa. Dan manfaat obat itu yang mengetahui adalah orang-orang medis. Itu kalau obat yang sifatnya jasmani, antibiotik, terus apalagi dan sebagainya. Itu kita waktu minum obat itu ya pokoknya minum. Adapun nanti manfaatnya sembuh dan sebagainya itu kita tidak tahu prosesnya bagaimana. Begitu juga orang lapar. Orang lapar itu kita kan gerak. Tetapi manfaat lapar itu yang mengetahui adalah ulama-ulama kita. Sehingga yang penting kita puasa, nanti manfaatnya apa? Lapar itu memberikan manfaat yang luar biasa pada rohani kita. Nah, di antara yang bisa kita ketahui orang yang lapar itu akan berpengaruh pada perilaku kita. Orang yang lapar itu akan bisa menyadari betapa sedihnya orang yang ada di neraka. Orang yang di neraka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan dalam kondisi yang lapar sekali dan haus sekali. Orang yang sangat lapar dan orang yang sangat haus itu akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di neraka. Lalu orang-orang itu minta pada saat lapar, minta pada Allah dan diberi makanan. Oleh Allah diberi makanan, tapi yang namanya pohon yakum, pohon yang berduri. Ketika dimakan maka akan merusak lambungnya, dia akan menderita kesakitan. Dan itu kenapa orang yang di neraka tetap memakan pohon yakum, padahal pohon yakum yang dimakan itu akan merusak lambung, karena dia sangat lapar. Dia tidak memikir resikonya, yang penting saya makan. Begitu juga ketika haus, dia minta minum pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diberi minum, tapi minuman itu yang sangat panas dan dia tetap minum karena sangat kehausan itu, walaupun nanti perutnya kesakitan. Nah, ketika kita berpuasa atau ketika kita lapar, kita akan teringat betapa menderitanya orang-orang yang di neraka itu dalam kelaparan dan kehausan. Sementara yang dimakan dan yang diminum adalah makanan atau minuman yang menyakitkan. Nah, sementara kita di dunia ini ketika berpuasa atau ketika lapar, yang kita makan itu yang enak-enak. Kita bulan puasa itu kita lihat masyarakat kita itu nilai belanja itu meningkat. Kalau di luar bulan puasa itu katakanlah satu bulan belanjanya 1 juta, tapi kalau di bulan Ramadan itu bisa lebih dari 1 juta. Kenapa? Karena ya itu tadi, siang hari berpuasa berlapar-lapar, malam hari harus menyediakan yang dianget-anget tadi siang. Yang biasa tidak ada cola ya ada cola, yang biasa tidak ada es kelapa muda itu juga ada. Nah, ini kan kita bayangkan kalau orang yang di neraka pada saat dia kehausan, yang diminum air yang sangat panas. Nah, kita di dunia pada saat kita lapar atau kita haus, yang kita makan yang enak-enak, yang kita minum juga yang segar-segar. Ini memberikan manfaat pada kita pada saat kita berpuasa atau pada saat kita lapar. Kita menjadi rasa takut bagaimana menjaga diri kita itu jangan sampai masuk neraka.
Kalau kita puasa minum kehausan, minum es, alhamdulillah. Tapi orang di neraka kehausan minumnya air yang sangat panas. Kalau kita berpuasa makannya nasi enak dimakan, tapi orang yang di neraka disiksa oleh Allah dalam kondisi yang sangat lapar, tapi yang dimakan adalah pohon yakum yang berduri, yang pahit dan berduri, sehingga mendorong kita dengan lapar itu kita berusaha mumpung ada kesempatan untuk menghindari dari siksa api neraka. Akhirnya mendorong kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah atau melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu manfaat. Nah, orang yang kenyang itu tidak merasakan seperti ini. Dia tidak merasa lapar dan tidak merasa kehausan karena perutnya kenyang, sehingga dia akhirnya lupa bahwa dia harus menghindari dari siksa api neraka. Lalu yang kedua itu ada bisa mengendalikan hawa nafsu. Orang yang lapar itu bisa mengendalikan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu diumpamakan kuda. Nah, kuda ini kalau tidak dilumpuhkan itu akan sulit kita kendalikan. Misalnya kita mengambil kuda yang belum terlatih, langsung kita naik, maka dia akan berontak. Nah, kuda ini bisanya menurut itu harus dilemahkan dulu sehingga dia berlapar-lapar, akhirnya tidak punya kekuatan sehingga kita bisa kendalikan. Begitu juga hawa nafsu. Hawa nafsu kalau tidak kita lemahkan dengan kekuatan, misalnya kita kenyang, pada saat ada orang menyakiti kita akan marah, dan marahnya itu akan berapi-api. Karena ya coba kalau kita pas posisi lapar, kita mau marah kan males. Atau dorongan nafsu syahwat, kita di kantor ada teman yang cantik dan sebagainya, akhirnya muncul dorongan. Tapi kalau kita kondisi puasa lapar, kan tidak muncul dorongan itu. Jadi ini dalam rangka mengendalikan nafsu kita itu dengan berlapar-lapar. Tapi kalau orang kenyang itu muncul kekuatan hawa nafsu sehingga mudah saja melakukan kemaksiatan dan melakukan dosa. Yang ketiga itu orang yang kenyang itu akan sulit bangun malam. Biasanya orang yang kenyang itu sulit bangun malam untuk melakukan sholat tahajud, karena perutnya kenyang sehingga malam hari bergadang, tidurnya kemalaman, terus bangunnya kesiangan. Ini salah satu kemadharatan kalau perut itu kenyang. Yang keempat itu orang yang kenyang itu dimungkinkan muncul berbagai penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Kalau penyakit batin itu kan sombong, lalu marah, lalu rakus, itu penyakit batin. Orang yang kenyang itu cenderung takabur. Dia merasa bahwa dia itu punya kekuatan, tidak merasa sakit sehingga dia menjadi orang yang sombong. Itu penyakit batin. Penyakit lahir, orang yang tidak bisa mengendalikan makanan itu akan muncul berbagai macam penyakit yang dimunculkan dari makanan itu. Entah itu kolesterolnya tinggi, entah itu gulanya tinggi, entah itu nanti mengakibatkan darah tinggi. Itu sumbernya dari pola makan. Nah, maka kalau kita itu tidak bisa mengendalikan makan, akhirnya fisik kita yang oleh Allah diberi kondisi yang prima akan muncul penyakit. Nah, penyakit ini didorong oleh setan. Kalau orang itu sakit, otomatis ibadahnya itu berkurang. Misalnya
mau ke masjid kakinya sakit akhirnya tidak ke masjid, mau sholat malam giginya sakit akhirnya tidak sholat malam. Nah, ini. Jadi ini faktor makanan juga. Jadi sudah dibuktikan oleh para medis, orang yang tidak bisa mengendalikan makan itu akan muncul berbagai macam penyakit. Maka oleh agama kita, oleh Rasulullah itu kita dituntun agar melaksanakan paling tidak puasa Senin Kamis. Itu kan itu dalam rangka agar kondisi fisik kita itu baik. Kalau kondisi fisik baik, otomatis kalau kita melaksanakan ibadah itu juga akan lebih baik. Yang kelima itu bisa mendorong kita itu merasa orang lain itu juga seperti kita pada saat kita lapar. Kalau kita lapar puasa itu karena kita sengaja menahan diri, sementara apa yang kita makan sudah siap. Tapi orang lain yang memang lapar tapi tidak ada yang mau dimakan. Nah, ini kan mendorong kasih sayang kita pada orang lain. Kalau kita ada perasaan, oh ternyata orang lapar seperti ini, saya lapar, ada makanan yang akan saya makan, sementara tetangga saya itu lapar tapi tidak ada yang dimakan, sehingga mendorong kita itu untuk bersedekah, membantu orang lain. Nah kalau orang kenyang, taunya kan orang lain juga kenyang, sehingga tidak ada perasaan oh orang lain loh tidak membutuhkan, akhirnya tidak ada rasa untuk belas kasihan pada orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.